Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta S., dosen Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris Structure. Berikut video pembelajaran saya yang dilakukan secara virtual dikarenakan era pandemi. Baik, di sini ada rencana pembelajaran semester kita. Yang pertama itu adalah mata kuliah bahasa Inggris structure, bahasa Inggris dasar itu sama sebenarnya. So we have focus with the something what we call the theory gitu ya. Jadi ini structure ini theory bahasa Inggris dasar juga basic English. So I say that basic English. Jadi di sini ada program studi semua ya. Bagaimana tujuannya, capaian pembelajarannya ada di sini deskripsi singkat mata kuliah. Kemudian apa saja materi-materi, ini adalah referensi. Ya, nanti saya tambahkan Cambridge Dictionary-nya menggunakan kamus. Kita dulu saya upload dulu ya. Kemudian kita mengejar ketertinggalan ini ya. Kemudian di sini ada capaian mata kuliah untuk pertama introduction about structure ya. Kemudian di sini ada bahan kajiannya itu ada time equation ya. Kemudian formula, example, exercise, and using in real life. So we have to practice first. Practice juga. Kemudian ada discovery. Ini tugasnya mencari referensi, mengerjakan latihan soal. Jadi kalau dalam teori kita harus sering melakukan latihan soal. Kemudian part of grammar, ini ada tenses. Di sini ada bahan kajian juga. Time question sama. Kemudian ada tenses ya, part of grammar-nya itu ada bagian dari tenses, kemudian part of grammar ada modality, bagian dari grammar masih, kemudian saya lagi mengadmitkan ada part of grammar, phrase and clause, kemudian ini pertemuan 7 dan 8, kemudian nanti yang ketertinggalan itu saya kirimkan video, gitu ya. Nah, kemudian 7-8 ada part of grammar, phrase and clause. Kemudian 9 sampai 11-nya ada part of speech, relative pronouns. Kemudian pertemuan 12 part of speech, singular and plural nouns. Ini semuanya theory. You said that. And 13 part of speech, comparison dan seterusnya. Ini seperti yang sudah kalian temukan di senior high school, junior high school, I think ya, seperti itu. Walaupun mungkin ketika senior high school, kalian lebih ke reading text, scanning, skimming, reading, kemudian procedure, how to make a meat noodles, misalkan begitu ya. Tapi di sini kita mengulang seperti merefresh kembali, ya, merefresh kembali ingatan-ingatan teman-teman semua. Kemudian ada oh ya, ini sampai pertemuan ke-14 sampai 16 itu ada spirit and religion. Kalau speech, verb, and verb form, bentuk kata kerja. Nah, jadi sampai sini kita sekarang start di pertemuan kelima. Saya kirim video tadi. Ya. Kemudian 1-2 introduction. Sekarang sama kenalan dulu nih sebelum kita lanjut. Atau mungkin Zoom saya kan terbatas nih 45 menit mati. Jadi sebelum mati saya mau kenalan dulu introduction. Setelah itu kita bisa review video atau we have any question we can discuss at classroom ya. Jadi saya panggil dulu sesuai absen. Saya stop saya ini. Present, ma'am. Oke, good. So, Sakina Nur Habibah. Present, ma'am. Aditya Supriyatna. Present, ma'am. Oke, good. Justian Sandi Delma. Oke, good. Yang lain masih ini ya. Bu, Maipal sudah hadir, Bu. Sudah hadir. Tadi dipanggil. Ya, nanti dikonfirmasi aja di grup ya. Karena ada 48 orang.
Okay, do you have any question about my CV? Maybe you know me well, you know me before, or yeah, somebody of you, yeah, or somebody of you is my family maybe. This is our fourth meeting, but I hope I will meet you. Kita bertemu di pertemuan 6 dan 7, 7 dan 8 nanti offline ya. Karena memang secara virtual kita menyiapkan video, di situ materi bisa dilihat. Jadi semoga kita bisa bertemu di pertemuan 7 dan 8 nanti. Sekarang baru 4, berarti masih 3 pekan lagi ya, atau hampir 1 bulan. Baik, teaching grammar. When we talk about English, bahasa Inggris, basic English, bahasa Inggris structure, berarti kita ngomongin tenses, about tenses itself. Jadi we have, tolong masih on cam, yang masih sinyalnya bagus, we have 17 tenses, but you know, as we know that, we know only 5 tenses. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam daily conversation kita, tenses yang kita gunakan itu adalah tenses simple present. Jadi ya, I go to school, I go to office, misalnya I go to work, to some place, ya, and then I wake up, kemudian I take a bath, I pray, and then ya, I take breakfast, I go to campus, and I meet my friend. Itu semuanya meet, go, itu kan semuanya verb, kata kerja yang memang menyusun atau menemani keseharian kita di dalam daily conversation kita, komunikasi kita sehari-hari. Ya, sebenarnya secara umum ya, bahasa Inggris itu when we talk about bahasa, jadi bahasa itu alat komunikasi. When we talk about bahasa Inggris, so we learn about foreign language. Kita sedang mempelajari bahasa asing. Bagaimana sih Indonesia? Kapan Indonesia? When Indonesia will become English as a second language? Kapan sih Indonesia ini menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua? Mungkin one day ya, walaupun butuh waktu yang sangat panjang, tapi I optimis. Jadi kalau Malaysia itu negara tetangga kita udah bisa second language, ya mereka bahasa pertamanya bahasa Melayu, bahasa keduanya itu bahasa language, bahasa Inggris, sedangkan kita bahasa pertama adalah bahasa ibu, jadi bahasa daerah kita masing-masing, bahasa kedua kita bahasa Indonesia. Jadi bahasa resmi kita bahasa Indonesia. When we learn English ini adalah kita belajar bahasa asing. Nah, ketika belajar bahasa ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Apakah kita harus menguasai teori tanpa praktek, atau kita harus praktek tanpa mempelajari teori? Sebenarnya simple. Kita pengen bahasa ini sebagai alat komunikasi kita when one day you go abroad. Ya nggak? Ya minimal gini deh ya. After you have graduates from here, nanti kerja di perusahaan yang bosnya tuh orang asing. Mungkin bisa jadi orang Sri Lanka, Bangladesh ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris itu adalah bahasa komunikasinya, alat untuk berkomunikasinya. Orang Bangladesh nggak tahu bahasa Indonesia, dia tahunya bahasa Inggris. Jadi kita mau nggak mau sebagai employee-nya, sebagai karyawannya, kita harus menggunakan bahasa Inggris tersebut. Mau nggak mau, dislike or like or dislike, begitu ya maksudnya. Walaupun sangat-sangat banyak sekali support sekarang melalui smartphone untuk mendukung belajar kita. Jadi belajar bahasa itu harus belajar mempraktekannya, begitu. Ketika kita mempelajari tensesnya, itu sebagai when we have to learn about the sentences, about the grammar itself, kita harus tahu aja, oh begini, oh ini, oh ini. Jadi kan nanti ada namanya TOEFL, begitu. Ada yang namanya scholarship, we need IELTS, begitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar teorinya. Dan itu memang didukung dengan praktek pasti. Setelah teori kita harus praktek. Jadi when we talk about grammar, secara umum aja ada secara detailnya ada 17 tenses, kita cukup mempelajari 5 tenses. Begitu. Jadi jangan ketika membicarakan I don't like English, sebenarnya mau nggak mau nanti pasti berurusan dengan bahasa Inggris begitu. Kita mana tahu ke depan
ya kita bekerja di perusahaan yang bosnya orang luar, orang mana-mana, ya nggak harus orang Inggris, nggak harus bule begitu ya, tetapi ya orang-orang Malaysia, orang-orang Asia misalnya ya, seperti yang saya katakan tadi orang Sri Lanka. Saya lihat PT-PT di sini bosnya untuk yang itu ya, PT-PT yang seperti saya katakan kayak di apa, PT banyak sih untuk yang ini ya, untuk yang hasil bumi sih sepertinya, nggak usah saya sebutkan, bahwa itu yang bosnya itu rata-rata saya lihat Sri Lanka, Thailand, ada yang Bangladesh juga. Mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi andai kata ke depannya kamu kerja sama dengan mereka, mau nggak mau you have to practice it. Yes, walaupun bis bantuan Google, oke, itu adalah alat untuk mendukung kamu berkomunikasi, supportnya. Tanpa makanya saya nanti pas kita offline, insya Allah saya ajarin menggunakan kamus Cambridge Dictionary website yang memang harus rekomendasi untuk belajar bahasa Inggris and how to spell it well. Jadi the words, kata, bagaimana cara pengucapannya yang berdasarkan action yang ada di dunia ini, termasuk UK and US-nya. Begitu. Jadi jangan lagi dia ini nyebutnya begini, dia ini kayak gini, ternyata ada referensinya, ada dua, ada sumbernya. Sebelum mempraktekkan tadi ada teorinya begitu. Baik, saya share sedikit, ada share screen. Ini sebenarnya ada di video yang bisa dilihat begitu. Bahwa teaching grammar itu yang saya katakan sekali. Ada? Nampak tak? Pak Bu. Nampak ya? Nampak sekali. Oke. Begini nggak kecil ya. Jadi basic English ada. Di basic English itu, di grammar itu tadi ada tenses, ada modality, ada clauses. Ini adalah pembentukan kalimat, pembentukan paragraf, dan pembentukan satu cerita. Misalnya ada cerita nih, zaman-zaman SMA kan suka reading text gitu ya. Kemudian ada procedure, kayak menulis, membuat how to make a pempek, how to make a fried rice, nasi goreng, itu membutuhkan procedure. Yang mana itu adalah grammar. Gimana kita bisa menulisnya in English? We need to know about the tenses, modality, and clauses. Inilah dasar dalam pembentukan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Indonesia juga ada, semua bahasa begitu. Jadi kebetulan English is international language. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kemudian tenses ini dibagi lagi menjadi banyak sekali. Saya bilang ada 17 kan. Nah, yang cukup kita tahu itu ada 5 saja. 17 itu istilahnya pecahan-pecahan dari yang 5 kita pelajari itu. Jadi past perfect tense, past future, continuous tense. Jadi dia sudah terpecah-pecahkan menjadi 17 tenses. Sebenarnya menjadi 17 tenses itu adalah pecahan dari yang 5 kita pelajari tadi. Ada present simple, ada past tense, ada future tense, ada perfect tense, ada continuous tense. Itu yang sering kita gunakan dalam daily conversation. Yang sering kita gunakan bahkan itu continuous tense, future tense, past tense, and simple present perfect. Ini jarang kita membicarakan sesuatu yang seriously pun kita menggunakan present simple tense. Kemudian dari modality, dari tenses ada modality. Jadi di modality ini dibagi lagi menjadi banyak. Nah, ini ada bagian-bagiannya tersendiri, nanti dijelasin. Sudah dijelasin di video saya. Makanya ketika saya share video, silakan dilihat, gitu. Ditanya kalau nggak paham, kan saya bilang, if you have any question, we can discuss here. Kemudian ada clauses. Clauses ini sendiri dibagi lagi, dipecah-pecahin lagi. Klausanya berarti dari kalimat dipecahin menjadi ada kata per kata. Sebelum menjadi kalimat ada kata-kata yang kemudian disesuaikan dengan konteks yang kita gunakan dalam pecahan kita. Itu clauses dibagi lagi, gitu. Kemudian ini ada di tenses. Di tenses itu ada nih, saya bilang tadi tenses we have to know on general. Jadi tenses yang harus kita ketahui secara umum.
Ada simple present tense, ada simple past tense, simple future tense. Ini yang sering digunakan. Kita ngomongin past tense, itu ngomongin masa lalu. You know nggak sih, I have a friend, and then old friend. Saya punya teman lama, and then we met. Gitu. Pakai menggunakan verb to. Apa sih rumusnya? Teorinya itu adalah subject plus verb to. Itu simple past tense. Kalau saya belajar tensi sekarang nggak lagi mengubah vocab verb 1, verb 2, verb 3. No, but you have to analysis. Kamu harus menganalisa tenses apakah ini dari kalimat ini. Begitu. Sekarang kan zaman-zamannya menganalisa ya. Apapun isu-isu yang dikeluarkan atau berita-berita yang ada tersebar, kita harus menganalisa dulu. Ya kan? Jangan ditelan mentah-mentah. Kita harus tahu ini hoax apa enggak. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak suka menganalisa. Jadi sekarang tidak ada lagi yang namanya, oh ya Bapak, ini itu zaman SMA dah, dari zaman SMP dah gitu. Sekarang adalah menganalisa. Menganalisa apa? Kalimat masuk tenses apakah dia? Apakah simple present, simple past tense, dan simple future. Ini yang sangat-sangat penting sekali. What tense should I use? Begitu. What tense should I use? Tenses apa yang seharusnya saya gunakan in our daily conversation? Like this. No, tidak ada yang 17 tenses. Itu untuk tugas orang-orang yang kuliah di jurusan bahasa Inggris ya maksudnya. Untuk yang based on general, you have to know this one only. And then simple present tense ini ya. Ini apa ya? The characteristic maybe or ciri-cirinya, ekspresis, habit, or often repeated action. Mengekspresikan kebiasaan atau sering diulang-ulang tindakannya. Ya begitu, saya bilang tadi, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu diulang-ulang terus kan kegiatan kita menjadi anak school, senior high school, kemudian menjadi mahasiswa, kemudian nanti setelah menjadi mahasiswa menjadi seorang pegawai di sebuah instansi. Berulang kan? Itu tadi menggunakan present tense. Ya, apa ya? Bisa dikatakan tenses inilah yang menemani keseharian, percakapan kita sehari-hari. Present simple ini. She goes to work every day, you know, her children together with her mom. And you know, it is every day she goes to office and go back home and something like that every day. Jadi dari bangun tidur, kemudian kita itu kan waktu di SMA pasti pernah disuruh seperti membuat sebuah paragraf tentang diri kamu, aktivitas kamu sehari-hari. Pastilah pernah. Pasti dari bangun tidur ya, kata gurunya ya. Dari bangun tidur, kemudian sampai nanti mungkin ada yang sampai tidur lagi, ada yang sampai mungkin setengah hari. Itu tadi habit tadi, dan itu berulang setiap hari. Begitu. Jadi memang Senin sampai Jumat itu sama aktivitinya gitu. Jumat, Sabtu, Ahad, ya mungkin weekend bisa disebut begitu ya, holiday. Nah, itu terus berulang. Senin berikutnya, ketemu lagi Senin, gitu ya. Makanya kalau besok Senin, besok Senin ternyata gitu. Jadi aktivitas yang dilakukan setiap hari dan berulang. Kemudian di sini ada add-as. Ini biasa lah ya kalau untuk ini sesuai kamus bukan kata saya, tapi ada di kamus. Secara teorinya based on the theory have or references, mempunyai referensi tersendiri. Kemudian frekuensinya always, usually, often, seldom, dan sometimes, etc. Ya. Ini bisa lihat di video saya nanti. If you have any question, nanti bisa ya ditanyakan, kita diskusikan. Kemudian example-nya ini ya, example-nya biasa ini. Ini sering ketika ketemu orang baru sekalipun kita menggunakan example itu. I come from Belitung Island. I do not come from Belitung Island, and ini yang kita gunakan. Pun sebenarnya ketika ditanya, Miss, nanti practice-nya harus begini ya, based on the grammar ya? Not true, tidak harus. Jadi ketika orang mengerti, walaupun kamu bilang I'm from Belitung, oke, gitu.
itu. Beda lagi ketika conversation, ya. Di mana-mana siapapun orang-orang native speaker sekalipun sometimes they use a slang language. Jadi seperti kita emang kita sekarang lagi menggunakan bahasa Indonesia sesuai IYD. Jarang lah ya, kecuali dalam pidato itu pun menggunakan teks begitu. Jadi ketika kita ngomong in daily conversation sehari-hari, orang nggak based on the grammar when practice English-nya. When orang the people understand what you say, it's okay. So you have confidence to practice. Jadi harus percaya diri aja ketika mempraktekkannya. Ya, saya ingat cerita adik saya yang bosnya itu orang asing, jadi dulu mungkin SMA-nya dislike lah ya, not dislike English gitu. Dislike itu udah bukan lagi don't like, tapi benar-benar dislike itu benar-benar nggak suka gitu. Jadi tiba-tiba ditakdirkan bosnya orang asing. Jadi komunikasinya in English. Apa yang terjadi? Google dong, Google Translate. But you know what? Ya, we have to write. Kita harus menulis. Ini tadi gunanya. Ini Yowandi baru masuk ya mungkin sinyal. Itu tadi gunanya referensi tenses kita. Jadi not yes no aja ya, yes no. Ketika kita butuh misalnya apa ATK-nya habis atau apa, mau nggak mau we use English to communicate with our big boss, something like that. Ya mau nggak mau. Ya, kalau kita udah bosnya itu orang asing kan tahu lah ya salary, you know how much of the salary itself. Apa sih? So you jangan sekarang ngomongin I dislike I don't like lah ya, I don't like, dislike itu udah benar nggak suka, tapi nanti kemakan omongan sendiri. Nggak suka ngomongin bahasa Inggris, tiba-tiba suatu saat ditakdirkan bosnya itu orang asing, ayo gimana itu? So kita balance aja lah, kita practice, sometimes little bit, sedikit-sedikit, oke, nggak masalah. Gitu. Kemudian ada simple past tense. Nah ini membicarakan masa lalu lah. Jarang lah ya, saya males ngomongin masa lalu ya. Semua mungkin dari 10 2 lah ya yang suka ngebahas masa lalu. 8 itu udah move on. Jarang ya daily conversation yang ngomongin masa lalu begitu. Simple past tense. Ini kita we have to know on general aja. Jadi past tense ini membicarakan tentang yang sudah. Tapi maksudnya bukan hanya tentang masa lalu aja. Kebutuhan sesuai base and context. Saya udah nulis surat nih kemarin. Saya udah selesai nih PR kemarin, saya ngerjainnya gitu kan. Itu menggunakan past tense gitu. I have. Jadi have-nya saya sudah, I finish-nya menggunakan verb to. Saya sudah mengerjakan PR saya semalam, nah itu udah past tense gitu. Saya sudah misalnya pergi ke Jepang misalnya 10 tahun yang lalu, nah itu simple past tense. Gitu. Ngomongin yang lalu-lalu ya, nggak harus masa lalu sih sebenarnya. Ya. Baik, kemudian ada example-nya ya. Ini example bisa dilihat di video saya lebih jelasnya. Kemudian saya jelasin future tense, will and shall. Ini ciri-cirinya. Jadi ketika disuruh menganalisis, when you have to analysis the tenses itself, you have to know about the characteristic of the tenses. Jadi harus tahu apa aja nih ciri-ciri dari future tense, past tense, etc. Continuous tense, gitu. Jadi bisa dikatakan simple future ini ciri-cirinya ada will and shall. And diikuti oleh verb one, and then adverb of time-nya ada tomorrow, tonight, soon, the day after tomorrow, etc. Ya. Oke, kemudian ada ini istilahnya untuk apa? Continuous perfect-nya ya. Begitu. Pastinya future-nya. Bisa ditanyakan nanti kalau belum jelas. Ini ciri-cirinya. Secara umum banyak lah udah vocabulary keseharian kalian ya. Apalagi di SMP, SMA itu udah terbiasa dengan vocabulary kosa-kosa kata seperti ini. Nah, modality nanti pusing nanti. Nggak cukup tahu aja. Ada could, can, could, may. Ya. Ini ketika ngomongin tenses grammar banyak
Ada, Miss. Miss. Enggak ada. Iya, karena orangnya kakaknya sibuk skripsi ya, memang makanya saya mau rekrut baru untuk yang semester 3 nanti. Ada harusnya. Dan itu kita terkenal lah ya, English Learning Community kita itu udah ikut lomba debat kemarin sampai Palembang. Kegiatan-kegiatan kita tuh banyak, biasanya ada foto, ada caption, banyak lah pokoknya. Instagramnya aktif gitu ya. Tapi ini saya lihat memang benar-benar fokus skripsi orangnya ya. Jadi nanti dikabari lagi rekrut dari ISNI. Ayo dong, kita belajar. Kenapa? Karena suatu saat nanti kalian akan berurusan dengan bahasa asing ini. Ya, mau nggak mau nanti kita mana tahu hidup. Saya bilang kan, adik saya 4 tahun ya SMA-nya. Tahu kan maksudnya 4 tahun SMA-nya? Tapi sekarang bosnya itu orang luar. Ya, dan mau nggak dia ngomong bahasa Indonesia seperti kayak mana jadi kamu? Ya, Google Translate lah katanya. Abis aku hanya tahunya yes no gitu kan. Ya, tapi dalam arti itu tadi gitu. Yang kamu nggak suka bakal ternyata yang akan menjadi apa teman apa yang akan menjadi partner kamu gitu. Itu tadi bahasa asing tadi begitu. Oke ya baik, jangan panggil saya lah Bapak lagi. Ya. Yes, Miss. Oke. Ada lagi pertanyaan? Miss. Nggak buka bimbel ya, Miss? Yusnia. Oke, kalau misalkan buka bimbel dari dulu apa ya? Mungkin temen ngajak tuh banyak. Cuman kalau dari Misnya mungkin karena udah punya anak 3 apa ya. Jadi agak gimana ya? Memang karena kadang agak sulit. Sempet terpikirkan Misnya. Cuman tadi dari kalau bimbel kan kita masih konsisten apa-apa. Tapi insya Allah di English Learning Community pun sama kayak bimbel. Terus nih, ayo gabung. Nanti saya share di grup ya. Insya Allah, Miss. Ya, minimal kita udah kayak gini udah enak lah kita saling support virtual ya. Makanya memang benar sih kenapa dia pengen dia ngingetin Miss kapan Miss Zoom, Miss senang sekali digituin ya. Wah berarti benar-benar saya tuh ditunggu gitu ya, apalagi kan kami ini mahasiswa baru Miss, belum kenalan gitu, luar biasa excited ya, saya sangat applaud sekali sih, sangat appreciate lah begitu, nggak tahu namanya siapa, tapi kelas ini yang pastinya. Remain meeting 1 menit 15 detik. Ada lagi pertanyaan? Disuruh upgrade to pro tuh kenapa suruh berbayar berarti. Ada lagi pertanyaan mungkin? Nabila Rekista, Jeffrey Ya, Ardian Miss. Saputra, Miss, mau nanya sih, mau nanya lagi. Boleh dong Christian. Mau nanya apa? Tapi waktu tinggal sedikit. Saya juga, Miss. Paling mati ya. Begitu. Nggak apa-apa, ayo lanjut. Ini kan misal American accent tuh wajib dipakai untuk semua mahasiswa atau enggak? Enggak. Cuman kalau misalkan kalau ada some people pakai British accent tuh boleh enggak? Boleh bebas. Tergantung nanti Chris nanti sama siapa berhadapan gurunya. Kebetulan Miss Sinta dari Amerika, tapi tiba-tiba nanti ada ini boleh. Kita yang menyesuaikan boleh. Gitu. Nanti Miss ajarin ya pakai kamusnya, keren kamusnya. Cambridge Dictionary, tapi memang harus diarahkan.